Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Baru-baru ini viral di media sosial yang memperlihatkan seorang petani meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak menurunkan harga beras. Dalam permintaannya, petani tersebut mengungkapkan kekhawatiran atas kenaikan harga pupuk yang mahal. Video tersebut cukup banyak menuai dukungan dari netizen. Lantas, bagaimana pandangan dari akademisi Unhas? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Seorang petani kembali viral dan menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial. Petani yang kiranya mewakili seluruh petani Indonesia itu viral usai meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak menurunkan harga gabah dan beras. Memang, dalam beberapa waktu terakhir ini, masyarakat dihebohkan dengan kenaikan drastis harga beras yang jauh dari kisaran harga yang terjangkau. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram bernama Viral Indonesia dan telah mendapatkan tanda suka lebih 2.000 dari pengguna Instagram per 1 Maret 2024. Bahkan petani tersebut juga mendapat dukungan dari sebagian netizen. Dalam cuplikan video singkat tersebut, petani yang sedang berada di tengah sawah itu menyindir orang-orang yang berharap harga beras turun. Ia menyoroti bahwa seringkali mereka tidak mendapat pengakuan sebanding dengan gaji pegawai negeri sipil dan upah minimum regional UMR setiap tahunnya. Ia mengatakan bahwa para petani tak pernah ribut jika gaji PNS dan UMR naik. Sementara ketika harga gabah yang Rp9.000 dan beras seharga Rp17.000, orang-orang tersebut malah mengadu ke presiden. Bukan tanpa alasan, petani tersebut meminta harga beras tidak diturunkan karena harga pupuk yang mahal. Dalam wawancara bersama Unhas TV, Dr. Muhammad Fuad Ansori menilai yang dilakukan petani tersebut adalah hal yang wajar. Menurut saya sih hal yang wajar karena selama ini pupuk itu mahal dan harga yang dipatok dari pemerintah memang waktu saat kemarin itu mungkin tidak masuk ke BEP dari usaha bertani. Walaupun ya kita tahu alhamdulillah pemerintah memberikan subsidi yang awalnya pupuknya itu harganya 150 menjadi 150 sekitar 135 sampai 150.000 per saknya. Namun keterbatasan daripada jumlahnya juga dibatasi oleh petani sehingga petani-petani tersebut ingin meningkatkan potensinya dengan pupuk yang sekarang sangat terbatas dan terbatas karena jumlah menyebabkan petani tersebut harus mengambil pupuk daripada non subsidi. Hal itulah menyebabkan pupuk relatif memiliki usaha bertani itu memiliki relatif nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Lebih lanjut, ia mengatakan harga pupuk yang tinggi biasanya disebabkan karena produksi dalam negeri yang hanya mampu menghasilkan 3,5 juta ton. Sementara kebutuhan Indonesia mencapai sekitar 13,5 juta ton. Oleh karena itu, hal tersebut memaksa untuk melakukan impor sekitar 6,9 juta ton. Inilah sebabnya mengapa harga pupuk dipatok tinggi. Selain itu, dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan keterbatasan pasokan pupuk karena negara tersebut merupakan produsen utama. Kalau menurut saya bahwa sebenarnya ini adalah peran Bulog. Bulog ini memiliki peran sentral di mana beberapa negara-negara maju itu tidak memberikan subsidi secara saprotan, tapi subsidi mereka adalah subsidi harga. Artinya, dia menjaga harga petani itu head naik, tetapi ketika di konsumen, dia memberikan subsidi sehingga harga itu relatif dapat dijangkau oleh konsumen dan tinggi di petani. Tapi dari segi subsidi terhadap saprotan, sarana pradi dan produksi untuk pertanian itu relatif dikurangi. Jadi petani sebenarnya bisa adaptif dengan pengurangan subsidi terhadap saprotan. Yang penting harganya jelas. Jangan sampai harganya memang kurang sehingga harga kurang itu tidak diminati oleh petani. Beberapa kajian yang kami lakukan, kalau misalnya Pak tanpa subsidi pupuk, Bapak menggunakan pupuk komersial atau non subsidi dan kemudian harga naik, relatif petani itu mau.
Nah, di sini adalah peran Bulog untuk menemukan titik temu antara konsumen dan produsen. Jadi kami berharap petani tetap tinggi karena memang kewajaran yang ada di sini, dan alhamdulillah pemerintah juga sudah menaikkan dari 4.000 sekitar 4.200 ke 5.500, tapi memang kelangkaan daripada produksi padi sekarang menyebabkan harga sekarang sangat tinggi di kisaran 6.300 hingga 8.000 untuk GKP-nya atau gabah kering panennya, gabah ketika dipanen di dalam set dari sawah itu, seperti itu. Sementara, Dr. Sri Nur Amina mengatakan tanaman padi memiliki banyak tantangan untuk dibudidayakan. Salah satunya adalah cuaca, apalagi Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian kehadiran organisme tanaman seperti serangga yang dapat menurunkan produksi padi. Nah, di sini yang tadi Adik sampaikan bahwa viralnya itu harga beras itu jangan naik. Harga beras itu naik biasanya sih sesuai pengalaman yang saya lihat ya, kalau terjadi banjir terus gagal panen. Yang kedua juga kalau serangan hama itu meninggi. Sementara tanaman padi ini untuk optimalnya kan dia harus diberikan pupuk. Pupuk yang memadai, lingkungan tumbuh yang baik, otomatis panen juga melimpah. Saya rasa itu permintaan yang sangat wajar ya. Karena begini, selama ini kan juga kita lihat harga beras itu sangat variatif. Misalnya kita beli di pelosok itu murah, terus dijual mahal. Petaninya itu dapat apa sih? Sementara ya waktu mereka itu lebih banyak digunakan untuk mengurus tanaman, terus pupuknya, belum lagi bahasanya kalau pestisida mereka bilang obatnya itu untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi saya rasa pemerintah yang harus memperhatikan bagaimana sih rantai pemasaran supaya petani itu mendapat juga sejahtera juga. Artinya produknya dibeli bukan untuk dia semakin miskin atau top core ya, tetapi harus diperhatikan juga bagaimana memberikan pupuk subsidi, apakah memang diterima di tempat yang di tempat tujuannya terutama ya, terus bagaimana regulasinya supaya petani itu lebih mudah. Ya, seperti itu tanggapan saya. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus memperhatikan bagaimana rantai pemasaran berfungsi untuk keuntungan petani. Produk mereka harus dibeli dengan harga yang layak, sehingga mereka tidak semakin miskin. Selain itu, perlu juga diperhatikan bagaimana memberikan subsidi pupuk, apakah benar-benar sampai ke tempat tujuan, dan bagaimana regulasinya agar petani mendapatkan subsidi dengan lebih mudah. Zulkarnain, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, bulan suci Ramadan biasanya menjadi momen yang dimanfaatkan untuk kumpul keluarga. Namun, tuntutan pendidikan membuat mahasiswa rantau tak dapat merasakan hangatnya bulan Ramadan bersama keluarga. Bagaimana sih tips agar puasa tetap seru saat jauh dari keluarga ala mahasiswa Unhas? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Tinggal menghitung hari, umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana setiap umat muslim menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Banyak momen spesial yang hanya bisa didapatkan di bulan ini, mulai dari sahur, ngabuburit, buka puasa, hingga sholat tarawih yang disempurnakan dengan hangatnya momen kumpul keluarga. Sayangnya, tak semua orang dapat menjalani ibadah puasa bersama dengan keluarga tercinta. Salah satunya mahasiswa rantau. Kewajiban menuntut ilmu di tanah perantauan membuat para mahasiswa rantau tak dapat menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Tentu rasanya ada yang kurang saat harus menjalani ibadah puasa tanpa keluarga. Kalau untuk Ramadan yang akan datang nantinya ini sendiri, karena keluarga berada di kampung. Tentunya sejak menjadi mahasiswa semester 6, ini sudah bukan kali pertama Ramadan di tanah rantau. Pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah merasakan Ramadan sendiri. Tentunya agak memberatkan ya, apalagi di saat-saat sahur saya harus setel alarm, belum lagi persiapkan makanan atau minumannya itu sendiri. Kalau untuk buka puasanya sih kadang sama teman atau kadang juga ke masjid untuk mencari buka puasa, dan untuk tarawihnya biasanya dilakukan di masjid yang dekat dengan kos. Momen yang paling dirindukan sih biasanya ini ya, berburu takjil atau menu buka puasa bersama keluarga, bersama saudara. Itu sih yang paling dirindukan, serta jalan pulang atau pergi setelah sholat tarawih. Oke, kalau mungkin tips dari saya, yang pertama kan ini akan menjadi puasa yang memberatkan karena kita lakukan dengan sendiri. Itu teman-teman bisa
kumpul bersama teman-teman yang lain, kalau bisa buka puasa bersama ataupun sahur bareng. Nah, itu bisa mengurangi sedikit rasa kesepian dari kita sendiri sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Tahun ini bukan kali pertama Ivan menjalankan ibadah puasa jauh di tanah rantau. Kendati demikian, tentu terasa berat saat harus menjalankan berbagai aktivitas bulan Ramadan tanpa kebersamaan dengan keluarga. Lain halnya dengan para mahasiswa baru yang pertama kali menjalankan ibadah puasa sendiri. Di sini saja, Kak. Ini pertama kalinya atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali. Gimana sih perasaannya Ramadan tidak bareng dengan keluarga? Ya pastinya sedih, Kak. Ya sedih karena biasanya kan bareng keluarga. Kemudian kalau misalnya aktivitasnya itu, apa yang paling dirindukan sih sedangkan aktivitas Ramadan apa yang paling dirindukan saat tidak bersama dengan keluarga? Saat tidak bersama keluarga, Momen-momen apa sih di bulan Ramadan yang paling dirindukan? maksudnya buka bersama, sahur bersama, ya, di mana orang tua kasih bangun untuk sahur, panggil untuk buka. Ya tips untuk kalau saya nanti kalau di sini kita buka puasa sekali-kali lah buka puasa sama teman-teman, sama-sama teman-teman yang sama-sama kos juga, ya, biar bisa happy. Terus kalau memang lagi rindu atau miss sama keluarga bisa VC gitu, Kak. Semangat ya puasanya. Oke, Kak. Menjalankan ibadah puasa untuk pertama kalinya di tanah rantau tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa baru. Aktivitas-aktivitas yang biasa dijalankan bersama dengan keluarga harus dijalani sendiri. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar puasa di tanah rantau tetap seru untuk dijalani. Aneh sih, Kak, karena barusan jadi kayak mungkin ada ada yang kurang. Mungkin sama, Kak, kayak aneh-aneh dirasa, terus kayak rindu-rindu begitu. Apa sih yang paling dirindukan dari momen-momen Ramadan? Apa yang paling dirindukan? Pastinya bukber, buka bareng sama keluarga di rumah. Untuk dari kakak sendiri tipsnya biar tetap happy jalanin bulan puasa meskipun tidak bersama dengan keluarga. Ya, jalani saja sih, Kak. Mungkin hangout bareng teman atau video call gitu. Oh iya, Kak. Mungkin kalau bukber ya VC begitu. Kurangnya rasanya. Iya. Ada lagi yang mau dicurhat gitu Kak, mengenai pengalaman kali ini? Pengalaman bagaimana, Kak? Ya, gimana perasaannya gitu bakal menjalankan Ramadan? Cerita aja. Mungkin agak berat sih sedikit, Kak, kayak bangun sahur kan biasanya dibangunin sama orang tua, sekarang kayak bangun sahur sendiri terus makan berdua. Udah ada kabar-kabar libur Belum, Kak, tapi yang ku tahu itu nanti pas mau lebaran ada libur kayak 1 minggu. Iya, Kak? Nah, mau bulan puasa juga kayaknya libur 4 hari. Oh iya, Kak? Oh iya. sebelum Idul Fitri 4 hari. Iya. Jadi bakal mudik nih. Mudik. Ya, kalau 4 hari itu kayaknya tidak, Kak, soalnya jauh. Iya. Semangat ya puasanya. Siap. Buka puasa dan sahur bersama teman-teman sejawat jadi salah satu tips untuk menambah seru berbagai aktivitas di bulan Ramadan meskipun jauh dari keluarga. Selain itu, adanya media telekomunikasi virtual juga dapat menjadi solusi untuk tetap merasakan kehangatan bersama dengan keluarga meskipun dari jarak jauh. Iva Syarahman, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, bedah buku mengenai hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilaksanakan pada 5 Maret 2024. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM, salah satu guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kegiatan bedah buku ini dibahas mengenai hak angket, pelaksanaannya dan juga membahas terkait pemerintahan hari ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan mempunyai dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang diduga bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pada Rabu tanggal 5 Maret 2024, di ruang Harifin Tumpah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dilaksanakan kegiatan bedah buku yang berjudul Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam kegiatan tersebut, Prof. Faisal tidak menduga bahwa terbitnya buku ini akan sejalan dengan hangatnya isu hak angket yang tengah ramai diperbincangkan. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Dr. Adi Suryadi Culla MSI, dosen FISIP Unhas, Endang Sari, pengamat politik, dan Hartono Tasir Irwanto SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Endang Sari dalam kegiatan ini menyampaikan pendapatnya bahwa hak angket adalah alarm dalam sistem ketatanegaraan bahwa kekuasaan tidak boleh diserahkan di satu pihak saja. Sebagai dosen politik, Endang Sari juga menyampaikan bahwa dalam kajian politik, dibahas bahwa kekuasaan akan sangat berpotensi untuk korup ketika kekuasaan itu tidak dibagi. Hak angket kemudian menjaga keseimbangan dan kekuasaan yang dijalankan. Ya, yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah hak angket ini rupanya menjadi suatu hal yang sering menjadi momok bagi eksekutif, tapi jarang dilaksanakan. Padahal hak angket adalah bagian daripada demokrasi. Demokrasi kita sehat kalau hak angket ini menjadi salah satu yang fundamental dalam bagaimana demokrasi ini berjalan. Sebagaimana hak angket pertama kali dilaksanakan, dikenal di dunia ini di negara Prancis. Ketika itu DPR, dan kita pun mengharapkan bahwa DPR yang ada betul-betul mewakili pendapat, mewakili rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan. Profesor Dr. Faisal Abdullah berharap bahwa dengan adanya buku ini, para pembaca dapat belajar, memahami, dan lebih menguasai tentang ilmu-ilmu, khususnya tentang hak angket, agar wawasan yang dimiliki dapat bertambah lebih luas. Zahra Sabita Sucheng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, sebanyak 5.000 bibit pohon didonasikan oleh PT Vale Indonesia untuk kawasan wisata Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Kegiatan yang merupakan upaya penghijauan ini menjadi kegiatan positif untuk mengawali tahun 2024. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Upaya penghijauan terus dilakukan PT Vale Indonesia hingga keluar area operasionalnya. Mengawali tahun 2024 ini, kawasan wisata Ramang-Ramang Kabupaten Maros menjadi salah satu target penghijauan. Ramang-Ramang di Desa Salendrang merupakan kawasan wisata yang masuk ke dalam 5 desa wisata terbaik nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Sebanyak 5.000 bibit pohon berupa bibit kayu putih, sukun, dan nangka didonasikan oleh PT Vale Indonesia untuk kawasan yang menjadi bagian dari Geopark Maros Pangkep dan mendapat pengakuan dari UNESCO ini. PT Vale Indonesia diwakili oleh Jinan Syakir selaku Chief Technical Officer menyerahkan secara simbolik sebanyak 5.000 bibit pohon yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Andi Hasbi MTP, dan Koordinator Komunitas Anak Sungai Ramang-Ramang, Iwan Dento, yang juga dihadiri oleh pemerintah setempat. Serah terima dan penanaman secara simbolik ini berlangsung di Dermaga 2 Ramang-Ramang. Berawal dari pembicaraan dengan Kemenhub bahwa kita diminta berkontribusi terkait donasi bibit di area Sulawesi Selatan khususnya. Nah, pada saat pembicaraan itu kebetulan PJGU punya rencana membuat area Ramang-Ramang ini menjadi lebih ke arah pemberdayaan dari sisi ekonomi dan juga lingkungannya, karena areanya memang tepat untuk mewakili kedua hal tersebut, dari sisi lingkungan dan juga dari sisi sirkular ekonomi. Dari pembicaraan itulah kemudian kita diminta berkontribusi untuk memberikan bibit. Ada 3 jenis sebetulnya diminta, yaitu sukun, kemudian minyak kayu, pakuan kayu putih, dan terakhir tambahannya itu bisa terasa lain nangka. Artinya kembali lagi kita lihat bahwa untuk bisa mendatangkan itu kita perlu persiapan. Dari tim sendiri, dari tim environment, mereka menyiapkan, bisa kita sanggupi menyiapkan bibit sukun dan juga pohon kayu putih plus dari buah-buahan keras, pohon nangka.
yang bisa kita deliver itu 5.000 komitmen awalnya. Namun dalam waktu berjalan kita juga memperhitungkan yang sampai ada yang rusak. Nah, tim sendiri akhirnya mengirimkan sekitar 5.900. Nah, itulah awal mulanya, dan saya lihat sendiri ini mungkin program yang bagus. Kenapa? Karena melibatkan sisi mikro dari masyarakat yang tentunya adalah sebagai pelaku utama nantinya berkontribusi bagaimana pelestarian lingkungan dan juga akan membentuk ekosistem ekonomi yang lebih bagus lagi. Mungkin itu background kenapa Ramang-Ramang dipilih, dan secara nyata mungkin ini adalah area yang bisa dijadikan sebagai referensi baik dari sisi lokasi wisata yang diberdayakan menjadi area ekonomi, dan juga dari sisi lingkungan karena memang lahannya bisa mewakili. Nah, di sini kan airnya air payung. Kalau kita bisa tanam tanaman yang tepat dan juga bisa memberikan kontribusi ekonomi yang tepat, itu akan bisa menghidupkan circular ekonomi di sini. Mungkin itu yang bisa dijadikan bahan kenapa memilih Ramang-Ramang dan juga bibit-bibit apa yang bisa ditumbuhkan di sini. Kegiatan ini sebenarnya itu dalam rangka mendukung program gerakan 5.000 pohon untuk kawasan wisata Ramang-Ramang. Nah, kegiatan ini sebenarnya bagi kami bukan kegiatan baru. Jauh sebelum ini juga kita sudah melakukan banyak hal yang berhubungan dengan kegiatan konservasi, pendidikan dan pengembangan produk di Ramang-Ramang. Nah, hari ini memang kita banyak fokus di kegiatan konservasi, baik konservasi sungai, hutan dan pegunungan sebenarnya. Nah, itu yang kita lakukan hari ini. Ke depan sebenarnya kita berharap bahwa ini bukan kegiatan yang pertama, bukan kegiatan yang terakhir, bahwa kita berharap ada diskusi panjang setelah ini, ada kolaborasi yang bisa dibangun sehingga bisa saling memberikan manfaat antara satu sama lainnya. Yang terakhir mungkin saya sampaikan adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turut hadir dan berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini, terutama yang memberikan donatur untuk program 5.000 pohon kita di Ramang-Ramang. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak dan diharapkan kedepannya akan melahirkan kolaborasi-kolaborasi yang lebih bermanfaat. Ifaisyah Rahman, Ansar, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.